nama saya Rindi, kelas 11 IPS 2. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian kajun. Kajun adalah alat musik pukul yang berbentuk kotak, bisa dibilang persegi panjang. Jadi kajunnya terbuat dari kayu tipis dan bagian tempat memukulnya dari triplek. Kajun mempunyai lubang di sisi bagian belakang atau bagian kiri atau kanan. Fungsi lubang tersebut untuk mengeluarkan suara ketika kajun tersebut dipukul oleh sang pemain. Jadi asal kajun itu berasal dari Peru. Peru ini termasuk ke dalam negara Amerika Selatan. Jadi cara bermainnya dengan cara dipukul menggunakan tangan atau bisa menggunakan alat tambahan seperti stick drum dan capu. Kajun ini dimainkan di dalam musik Afro Pro. Jadi saya akan menjelaskan tentang Afro Pro. Afro Pro itu adalah jenis musik Amerika Latin yang pertama kali dikembangkan di Peru oleh orang kulit hitam, khususnya musik rola. Jadi saya akan menjelaskan musik rola atau musik rola. Di musik rola itu adalah genre musik Peru yang bervariasi yang menunjukkan pengaruh dari musik Eropa, Afrika, dan Andes. Jadi musik ini telah berkembang menjadi musik flamenco. Jadi saya akan menjelaskan apa itu flamenco. Flamenco itu adalah sebuah pertunjukan musik dan tari yang berasal dari Spanyol. Istilah kajun juga ditetapkan pada instrumen perkusi berbentuk kotak lainnya yang digunakan pada musik Amerika Latin seperti kajun de rumba Kuba dan kajun de tapio Meksiko. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rosita dari kelas 11 IPS 2. Saya akan membacakan pengertian dari kajun. Kajun adalah alat pelukis dari Afro Peru yang paling banyak digunakan sejak akhir abad ke-16. Para budak asal Afrika Barat dan Tengah di Amerika dianggap sebagai penemu alat musik kajun. Saat ini, instrumen ini biasa digunakan dalam petunjuk musik di seluruh Amerika dan Spanyol. Kajun dikembangkan dan diperkenalkan pada selama masa perbudakan di Mesir, Peru. Kajun menjadi sangat populer pada tahun 1850 pada tahun akhir abad ke-19. Para pemain kajun bereaksi dengan mendesain kajun mereka sendiri dengan cara menjungkitkan papan di tubuh kajun untuk mengubah pola instrumen dari gerakan suara. Setelah masa perbudakan selesai, kajun disebarkan kepada penikmat musik yang jauh lebih banyak termasuk masyarakat Kriolos. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, nama saya Stephen, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah kajun. Perlu diketahui bahwa kajun berasal dari musisi-musisi budak di Amerika kolonial Spanyol. Ada dua teori asal yang mendasari instrumen kajun tersebut. Ada kemungkinan bahwa drum berasal mula dari beberapa musik kotak yang berasal dari Afrika Barat dan Tengah, terutama Angola dan Antilles. Instrumen perkusi ini diciptakan oleh para budak dari peti-peti pengiriman barang di Spanyol. Di kota-kota pelabuhan seperti Matanza, Kuba, peti pengiriman ikan COD dan lemari kecil menjadi instrumen kotak yang serupa. Musisi dan etnomusikologi dari Peru Busana Baca. Ibunya menceritakan bahwa kajun berasal dari kotak
atau box dari para pekerja yang membawa peti buah dan yang bekerja di pelabuhan. Mereka membawa kotak-kotak tersebut untuk dimainkan sebagai alat musik sebagai hiburan. Teori yang lainnya, para budak menggunakan kotak-kotak atau box-box ini sebagai alat musik untuk melawan kolonialis Spanyol yang melarang memainkan musik di wilayah Afrika yang seharusnya untuk digunakan sebagai instrumen musik mereka. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syaroni, kelas 11 IPS 2. Sementara itu, pada awal abad ke-20, Festejo telah lebih dulu menampilkan pertunjukan musik tanpa kajon, terutama karena pengaruh dari negara Negro. Ansambel musik yang didirikan pada tahun 1969, kajo mulai dianggap penting daripada gitar dan mereka mencetuskan simbol baru dari Peru. Sementara kunjungan singkat pada tahun 1980 dan presentasi Livisi di Kota Lima bersama dengan perkunis asal Peru, Cetro Soto, atau permainan gitar flamenco dari Spanyol, Pacho de Lucia membawa sebuah kajon ke Spanyol untuk dimasukkan ke dalam musiknya sendiri, dan ia terkesan oleh bunyi dari instrumen tersebut. Pada tahun 2001, kajon dinyatakan sebagai warisan budaya nasional oleh Institut Kebudayaan Nasional Peru. Dan pada tahun 2014, Organisasi Negara-Negara Amerika menyatakan kajon sebagai instrumen musik Peru untuk Amerika. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefan Lim, kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan mendeskripsi kajon. Kajon bentuk umumnya dibuat dari lembaran kayu yang memiliki tebal 13 hingga 19 mm. Digunakan untuk 5 bagian sisi kotak dan selembar kayu lapis yang lebih tipis dengan nama lain triplet dipasang dengan dipaku sebagai sisi keenam dan sekaligus sebagai bagian depan kajon. Bagian depan dari kajon biasanya disebut sebagai tapa. Pada bagian belakang kajon diberi lubang agar mempunyai fungsi sebagai lubang suara. Kajon modern memiliki kaki karet dan memiliki beberapa skrup di bagian atas untuk menyesuaikan timbre perkusi. Nah, saya akan memberitahukan tentang permainan kajon. Permainan kajon duduk mengangkal pada kotak atau peti. Kadang-kadang memiringkannya dengan menundukkan kepalanya di antara lutut mereka. Perkunis dapat memainkan sisi bagian telapak tangan dan jari-jari mereka untuk menambah bunyinya. Beberapa pemain perkunis memasang pedal drum bass pada kajon. Mereka memainkan kajon dengan satu kaki. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang digunakan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.